Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara? Semoga kasih-Nya senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Saudara, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam Keluaran 1 ayat 8-14 dengan judul Tertindas Tetapi Bertumbuh. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemudian muncullah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu berkata kepada rakyatnya, bangsa Israel itu lebih banyak dan lebih kuat daripada kita. Marilah kita bertindak cerdik terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan apabila terjadi peperangan, jangan-jangan mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas kerja paksa diangkat untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses, tetapi semakin ditindas, mereka semakin bertambah banyak dan berkembang pesat sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir itu memaksa orang Israel bekerja dan membuat hidup mereka pahit oleh pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, serta berbagai pekerjaan di padang. Segala pekerjaan itu dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Yakub beserta dengan anak-anaknya bertambah banyak dengan pesat sampai pada masa pemerintahan Raja baru Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Dalam latar belakang sejarah penulisan kitab Keluaran, raja yang dimaksudkan adalah Ahmose I yang berasal dari keturunan Ham atau Raskus. Beliau ini dia memerintah pada tahun 1550 sampai 1525 sebelum Masehi. Raja ini mendirikan dinasti baru serta menggulingkan kekuasaan Hyksos, raja Mesir sebelumnya yang berasal dari keturunan Sem dari wilayah delta Mesir. Hyksos adalah orang asing dari suku-suku asal ras Semit yang menguasai bagian utara Mesir dan sekitar tahun 1650 sehingga 1550 sebelum Masehi. Keberhasilan Ahmose I melawan Hyksos mungkin telah mendorongnya untuk menekan kelompok non-Mesir termasuk bangsa Israel di dalamnya yang tinggal di wilayah delta Mesir. Dengan demikian, perbudakan bangsa Israel dalam kitab Keluaran ini dilatar belakangi karena Raja Ahmose I menganggap Israel sebagai etnis asing merupakan suatu ancaman bagi kekuasaannya di Mesir. Raja Ahmose I kemudian memperbudak Israel dengan cara kerja paksa untuk membangun kota-kota perbekalan yaitu Pitom dan Raamses. Dia menempatkan pengawas-pengawas atas bangsa Israel yang memaksa untuk bekerja keras, namun meskipun ditindas dengan keji, bangsa Israel semakin bertambah banyak. Sehingga Raja Ahmose I semakin kejam memaksa mereka untuk bekerja dalam pembangunan kota-kota perbekalan serta berbagai pekerjaan di padang. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat 13 sampai 14. Saudara, kekejaman yang dilakukan kepada bangsa Israel karena alasan politik yaitu pergantian kekuasaan dan kemudian mengarah pada isu ras dianggap sebagai etnis asing yang mengancam, namun Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka sehingga mereka tetap bertambah banyak. Ini menunjukkan bahwa kita pun karena merupakan orang asing atau pendatang di dalam dunia ini, kita bisa perhatikan di dalam Yohanes 17 ayat 16 lalu Filipi 3 ayat 20, sehingga dunia membenci kita. Mungkin saja kita pun mengalami ketidakadilan secara politik, penindasan karena perbedaan ras, bahkan mungkin penganiayaan karena iman kepada Kristus. Mari ingatlah senantiasa bahwa Allah memiliki rencana yang indah serta akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah memiliki rencana yang indah bagi kita? Mari renungkan sejenak iman kita kepadanya. Dan jika kita menemukan keraguan karena situasi-situasi yang sedang kita hadapi saat ini, maka berdoalah, meminta Allah menguatkan iman kita senantiasa. Sehingga meskipun kita tertindas, namun kita akan bertumbuh bersamanya.
Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang ada dan senantiasa hadir dalam hidup kami, Tuhan. Kami diizinkan mengalami berbagai hal yang tidak mengenakan, berbagai hal yang menyedihkan bagi kami, yang mendatangkan ketakutan mungkin bagi kami. Tapi kami sungguh melihat penyertaan Allah dalam hidup kami, sehingga bukan hanya iman kami bertumbuh semakin dewasa, tapi kami tetap melihat bahwa Allah memelihara hidup kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.